Halo warga intelektual sekalian. Israel tidak akan pernah kalah melawan Iran. Iran tidak akan pernah mengalahkan Amerika dan Israel. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Saya di sini bukan berpihak ya. Jangan berpikir bahwa saya itu oten gitu ya. Saya itu pro terhadap Israel dan Amerika. Enggak. Saya benar-benar netral. Saya bicara by data. Data itu tidak peduli apakah lu beragama A, agama B. Enggak peduli ya. Data itu netral. Data itu jujur. Data itu nggak boleh nggak enakan gitu ya. Jadi menurut data, kenapa saya mengatakan seperti itu? Yang pertama itu, menurut data, teknologi daripada Israel itu lebih canggih ya, lebih maju, jauh lebih maju. Ya, kalau ibaratkan dengan bintang, jadi teknologi daripada Israel itu bintang 4, sementara Iran itu cuma bintang 1. Kalau Amerika bintang 5, gitu perbandingannya guys, ya biar mudah dipahami. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu nggak terima gitu ya? Jadi banyak tuh warga Konoha nggak terima. Di video saya sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, saya sudah mengatakan seperti itu. Ketika Iran bentrok dengan Israel pertama kali ya, ketika perang pertama kali, saya mengatakan Iran itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Israel. Karena ada berbagai aspek gitu ya. Kalau kita rajin baca buku, rajin baca data, kita pasti paham ini. Cuman karena warga Konoha itu kan, mohon maaf ya, hanya 1 dari 1000 orang yang rajin baca buku, sehingga pemikirannya juga kadang-kadang ngawur gitu ya. Kalau misalnya ada mengatakan, tapi bang, kalau Tuhan berkehendak gimana coba? Kalau Allah berkehendak, ya Iran juga bisa mengalahkan Israel. Kalau misalnya ada mengatakan seperti itu. Tapi bang, kalau Tuhan berkehendak, kembali lagi ke dasar kayak gitu. Jadi gini guys, ya kalau kalimat yang mengatakan kalau Allah berkehendak itu kenapa kita tidak menjadikan ustadz, kiai atau pemuka agama jadi menteri pertahanan ya kan? Cukup dia berdoa gitu ya, lalu rudal-rudal itu ditangkis-tangkisin gitu ya, nuklir ditangkis-tangkisin tuh ya sama pemuka agama. Bukan berarti saya merendahkan pemuka agama di sini ya. Ini cuma analogi guys, biar kita bisa berpikir rasional gitu. Saya juga tidak mengesampingkan doa gitu, tidak mengesampingkan yang namanya Tuhan. Enggak seperti itu konsepnya. Kalau bicara tentang teknologi itu, jangan gabung-gabungkan dengan yang namanya sesuatu yang transenden gitu ya, sesuatu yang abstrak yaitu Tuhan gitu. Nggak bisa digabung-gabung gitu ya, nggak boleh dikit-dikit agama, nggak boleh seperti itu ya. Jadi bicara by data, teknologi itu nggak boleh dikit-dikit agama, dihubungkan dengan agama, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan, orang Iran itu kan orang-orang soleh ya, orang yang rajin berdoa dan sebagainya. Guys, dalam perang itu ya, mohon maaf ya, bukan berarti nggak boleh berdoa ya. Kita nggak boleh mengandalkan doa gitu. Kalau doa itu bisa diandalkan, kenapa dari dulu Konoha itu nggak maju-maju gitu? Kenapa negara kita tuh nggak maju-maju? Ya, negara kita itu salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Jadi itu artinya doa tidak bisa bikin negara kita maju ya. Doa tidak bisa menghancurkan negara lain gitu. Jadi tolonglah ya, berpikirnya tuh jangan ngaco gitu ya. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi gitu ya. Kenapa Israel itu tidak mungkin kalah berperang dengan Iran? Gak mungkin, itu sangat mustahil. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada datanya gitu ya. Kemudian faktor selanjutnya misalnya nih ya, dan ini faktor yang paling berpengaruh. Faktor tentang sumber daya manusia atau SDM. Kalau ada yang mengatakan, orang Iran juga banyak orang yang pintar di sana, orang yang jenius, orang yang cerdas dan sebagainya. Tapi tidak sebanyak yang ada di Amerika ataupun di Israel. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Menurut data ya, ini lagi-lagi kita menurut data ya. Menurut data, pemenang Piala Nobel terbanyak di dunia itu adalah orang Yahudi dan orang Amerika. Itu menurut data guys ya. Di Iran ada yang memenangkan Piala Nobel 1 orang, setahu saya 1 orang ya. Tapi anehnya pemerintah Iran malah mau menjarahkan orang yang pernah memenangkan Piala Nobel di Iran. Ini kan aneh, lucu. Ada orang jenius di Iran tapi di kerangkeng tuh ya, di penjara tuh. Kan aneh. Kalau di negara lain, di negara Amerika, di Eropa, ataupun di Israel, orang yang memenangkan Piala Nobel itu ya diperlakukan dengan baik gitu.
diperlakukan dengan spesial gitu. Karena apa? Karena mereka punya kemampuan gitu. Ya, kemampuan di atas rata-rata. Orang yang menangkan Piala Nobel itu bukan orang sembarangan, guys. Jadi, secara sumber daya manusia juga sudah jomplang banget gitu ya. Kalau misalnya mengatakan di Iran itu ada orang cerdas, orang pintar, tapi lebih banyak orang cerdas yang ada di Israel dan Amerika. Itu menurut data, guys. Cek datanya, saya tidak asal ngarang ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Israel itu tidak mungkin ya dikalahkan oleh Iran, itu bukan cuma omong-omong doang gitu. Bukan berarti saya itu pro Barat ya, pro Israel dan sebagainya. Bukan seperti itu, guys ya. Jangan berpikir bahwa saya itu pro Amerika atau pro Israel. Enggak, saya itu pro tentang kejujuran data. Jadi kalau data mengatakan bahwa teknologi daripada Iran itu lebih maju daripada Israel, saya akan mengatakan apa adanya. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat, Israel itu jahat, kemudian Iran itu jahat dan sebagainya. Guys, kita itu semua pendosa, guys. Saya juga pendosa. Cuman kita milih-milih dosa. Jadi biasanya nih ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Kalau pendukung Iran, mereka akan ngata-ngatain Amerika. Amerika tuh punya dosa terhadap orang-orang yang ada di Amerika zaman dulu ya. Orang Hindia dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Israel juga seperti itu, punya dosa gitu ya. Ada dosa-dosa masa lalu dan sebagainya ya, membunuh banyak orang lagi sebagainya. Guys, emang Iran itu suci? Enggak kan? Iran itu membunuh jutaan orang, guys, di Irak, kemudian di Yaman ya. Ya. Jadi kita tuh nggak bisa gitu ya memilih-milih dosa. Nggak bisa seperti itu. Apakah Amerika suci? Enggak. Apakah Israel suci? Enggak. Apakah Iran suci? Enggak. Ya, jadi jangan dihubungkan dengan dosa gitu ya. Kalau bicara dosa, apakah Indonesia itu suci? Enggak. Indonesia juga punya sejarah kelam. Ya, jadi kita harus jujur gitu ya. Jangan sedikit-sedikit, Amerika itu jahat, Israel itu jahat, seolah-olah kita paling suci gitu ya. Seolah-olah Iran itu suci. Nah, ada banyak sejarah kelam daripada Iran. Bayangkan orang yang menangkan Piala Nobel di Iran itu dikerangkeng, guys. Ya, diborgol orang yang menangkan Piala Nobel. Betapa jahatnya rejim Iran tanpa kita sadari ya. Cuman kalau sudah mabuk agama, ya sudah dipengaruhi oleh agama, maka mereka biasanya nggak waras dalam berpikir. Ya mereka akan memilah-milih dosa gitu ya. Mereka akan menganggap bahwa Amerika itu si paling banyak dosa gitu. Ya Iran juga punya dosa, kita juga punya dosa, saya juga punya dosa. Saya bukan orang suci. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu suci ya. Jadi kita itu sama-sama pendosa, guys ya. Jadi sesama pendosa itu jangan merasa si paling suci gitu ya. Lebih baik jujur belak-belakan. Saya nggak suka orang yang menutupi ya. Saya lebih suka orang yang belak-belakan gitu ya. Dan budaya kita juga sebenarnya budaya belak-belakan ya. Budaya leluhur kita itu ya mengajarkan tentang budi pekerti. Orang yang berbudi pekerti luhur itu biasanya belak-belakan gitu ya, nggak mau berbohong ya. Jadi budaya berbohong itu bukan budaya kita. Saya nggak tahu budaya dari mana itu ya. Budaya berbohong ya, budaya munafik gitu ya. Itu kan namanya munafik ya. Kita ngata-ngatain Amerika sesat, Amerika sesat, padahal Iran juga punya dosa, orang Arab juga punya dosa gitu ya. Punya sejarah kelam ya. Semua negara itu punya sejarah kelam. Jadi jangan kemakan propaganda, guys. Di Konoha itu kan ada propaganda yang mengatakan bahwa Amerika itu jahat, Amerika itu laknat, Amerika itu sesat dan sebagainya. Kenapa di Indonesia itu orang yang pro Barat itu dimusuhi gitu ya? Kenapa mereka anti Barat? Apa alasannya? Jadi saya akan bocorkan rahasia di sini, guys ya. Dan ini sangat penting sekali. Anda beruntung nonton video ini. Jadi gini, pemuka-pemuka agama yang di Konoha itu membenci Barat itu. Kenapa mereka membenci Barat? Karena mereka itu benci dengan sekularisme. Lah, apa hubungannya sekularisme dengan pemuka agama? Sangat berhubungan. Kalau kita jadi negara sekuler, maka pemuka agama itu tidak terlalu dibutuhkan gitu. Bukan berarti dibunuh ya, bukan dibunuh ya, tapi tidak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu para peneliti, ilmuwan gitu ya. Kemudian orang-orang yang cerdas gitu ya. Orang-orang yang berpikir rasional, sehingga mereka terpinggirkan. Para pemuka-pemuka agama itu terpinggirkan. Bukan berarti saya mengatakan semua pemuka agama seperti itu ya. Tapi rata-rata kan pemuka agama bicaranya itu kan nggak rasional ya.
Ya, bicaranya itu nggak by data ya, tanpa kita sadari ya. Jadi kalau kita jadi negara sekuler itu ya akan seperti orang Eropa, berpikir kritis gitu ya, berpikir rasional. Kalau misalnya ada mengatakan, oh apakah semua orang Barat itu suci? Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Ya kalau misalnya mengatakan, oh di Barat itu ada orang kumpul kebo, di Konoha juga banyak kumpul kebo ya, di pesantren juga ada kumpul kebo. Jadi kita tuh jangan merasa paling suci gitu ya. Ini paling benci saya dengan orang yang merasa paling suci. Jadi para pemuka-pemuka agama di Konoha itu sengaja memframing Barat itu jelek ya. Mereka memframing kita atau mengajak kita itu anti Barat supaya mereka itu tetap eksis gitu ya. Supaya mereka itu tetap makan walaupun mereka ya kadang ngaur gitu ya. Banyak tuh ya pemuka agama di Indonesia yang ngaur seperti Habib Rizik, Habib Bahar. Kalau ngomong itu saya anak udel gitu ya, nggak bicara fakta data gitu ya, nggak rasional pemikirannya, nggak logis gitu ya, halu ngomongnya gitu. Jadi orang-orang seperti itu ya lebih baik jangan diikuti lah. Ikutilah orang-orang yang ya berpikirnya rasional. Ada banyak kok ya orang-orang yang rasional di Indonesia tapi beragama. Jangan berpikir bahwa saya anti agama ya. Saya menganggap bahwa agama itu adalah budaya ya. Ada banyak kok di Indonesia yang berpikir rasional tapi beragama. Ya, cuman jumlahnya nggak banyak sih ya, dikit ya. Ya, kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi kenapa saya mengatakan Iran itu tidak mungkin menang perang melawan Israel. Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena persatuan daripada Iran itu, ini sangat penting ya guys, jarang dipahami ya. Persatuan daripada Iran itu adalah persatuan atas dasar kebencian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi pada faktanya Iran itu bersatu karena apa? Karena mereka membenci Barat. Karena mereka anti Barat. Karena mereka anti Amerika. Makanya mereka sering meneriakkan matilah Amerika gitu. Ya. Jadi ini persatuan yang semu menurut saya pribadi. Beda dengan Amerika misalnya. Kenapa Amerika itu bersatu? Apa alasannya? Amerika itu bersatu karena kepentingan ekonomi. Amerika itu yang penting ada manfaat ekonomi gitu ya. Eropa bersatu karena apa? Karena trauma masa lalu ya. Eropa bersatu karena mereka menginginkan kedamaian gitu, berkesadaran. Bagaimana dengan Israel? Kenapa Israel bersatu? Karena Israel itu punya trauma yang sangat panjang di masa lalu. Jadi kalau mereka berantem, maka mereka akan hancur. Mau nggak mau mereka bersatu. Itu persatuan yang waras. Persatuan yang tidak waras itu adalah persatuan karena kebencian gitu ya. Jadi orang-orang yang benci Amerika itu dikumpulin satu tempat. Itulah Iran. Ya, tanpa kalian sadari ya, mohon maaf bagi yang nonton video, bukan saya si paling cerdas ya. Karena ini melalui riset guys. Jadi kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, pemimpin daripada Iran itu syarat yang utama itu membenci Amerika. Ini terdengar konyol, tapi pada faktanya seperti itu. Yang penting membenci Amerika. Itu guys ya, tanpa kita sadari. Kalau ada pemimpin Iran nggak membenci Amerika, kalau dia netral, nggak bakal dipilih. Nggak bakal dipilih. Pokoknya kalau lu benci Amerika, lu teman gue. Nah, itu prinsip daripada Iran. Makanya Prabowo itu dimusuhi di Konoha itu karena apa? Sekarang kan Prabowo kan mulai dimusuhi karena apa? Karena dia berteman dengan Amerika. Padahal pola pikir daripada Pak Prabowo itu, kita berteman dengan siapa aja. Nggak boleh milah teman gitu ya. Karena Pak Prabowo itu sadar betul bahwa Amerika itu ya orang yang sangat berpengaruh di dunia, mau nggak mau ya kita harus kerjasama gitu ya. Pak Prabowo berpikir bahwa negara kita juga nggak suci gitu ya. Amerika nggak suci ya. Iran juga nggak suci ya. Pemuka agama di Konoha juga nggak suci ya. MUI juga nggak suci gitu. Ya, jadi jangan berpikir kita sih paling suci gitu ya. Berpikirnya itu hasil rasional gitu. Jangan berpikirnya itu halu gitu ya. Dikit-dikit agama. Nggak boleh seperti itu. Ini perang bukan berdasarkan agama. Ini perang perebutan pengaruh di Timur Tengah. Kemudian perebutan ekonomi ya. Kemudian perebutan wilayah dan lain sebagainya. Jadi kita kesampingkan dulu agama ya. Kita by data gitu. Bicara by data ya. Jadi persatuan yang dibangun atas kebencian seperti Iran itu tidak akan bertahan lama. Itulah alasannya kenapa Iran runtuh. Karena persatuan mereka itu dibangun dengan semu. Jadi kalau suatu persatuan itu dibangun dengan semu, seperti Konoha misalnya. Konoha juga kan bersatu karena apa? Karena kita punya musuh yang sama, yaitu Belanda. Jadi kita merdeka itu karena kita punya musuh yang sama gitu, Belanda. Kalau kita nggak diajak Belanda, mungkin kita tidak akan bersatu gitu.
Mungkin kita akan seperti negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand dan sebagainya ya. Kita akan pecah-pecah gitu ya. Jadi persatuan kita itu juga sebenarnya disatukan karena kebencian kita terhadap Belanda gitu. Ya, sama seperti Iran. Jadi persatuan yang semu itu adalah persatuan yang suatu saat akan hancur gitu ya, nggak bertahan lama. Kenapa nggak bertahan lama? Karena gini, kalau misalnya ada agen-agen Mossad bermain di Iran misalnya, ya merekrut orang-orang Iran itu jadi mata-mata Mossad misalnya, akan sangat mudah. Karena apa? Karena persatuan mereka itu tidak dibangun atas kesadaran gitu, atas kebencian. Kebencian itu kan berdasarkan emosi gitu ya. Emosi itu kan nggak permanen gitu ya. Orang emosi kan nggak mungkin selamanya emosi kan. Nggak mungkin selamanya benci kan. Namanya emosi kan. Cinta juga emosi. Nggak mungkin selamanya cinta kan. Makanya ada orang selingkuh gitu. Ada orang yang cerai gitu. Jadi persatuan daripada Iran itu berdasarkan emosi, yaitu kebencian. Sehingga banyak orang yang jadi pengkhianat. Kenapa Ayatollah meninggal? Karena apa? Karena banyak pengkhianat di sana. Nggak mungkin Ayatollah bisa meninggal kalau nggak dibocorin oleh orang-orang terdekatnya. Nggak masuk akal ya. Pasti ada pengkhianat dong ya. Kenapa banyak pengkhianat di Iran? Ini yang jarang disadari oleh pemimpin Iran. Karena apa? Karena persatuan mereka itu dibangun atas dasar kebencian. Kemudian selain itu, kenapa saya mengatakan bahwa Amerika dan Israel itu tidak mungkin kalah ya berperang melawan Iran. Walaupun kita sekarang ini kita perhatikan banyak orang atau pengamat abal-abal kompresor bocor yang ada di Konoha mengatakan bahwa Iran itu akan bertahan lama. No. Prediksi saya paling lama 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Karena apa? Karena sudah menggunakan strategi potong kepala. Jadi strategi potong kepala itu sangat ampuh, guys. Jadi ibarat ular, sekarang Iran itu kepalanya sudah dipotong gitu. Tinggal ekornya aja gitu ya. Biasanya kalau ular sudah dipotong kepala itu kan ekornya kan kemana-mana ya. Nah itu yang terjadi sekarang di Iran tanpa kita sadari. Ya kenapa ada peluncuran rudal dan sebagainya, itu kan sisa-sisa gitu ya. Mereka sudah menggunakan strategi potong kepala. Ya, jadi itu yang paling ampuh menurut saya pribadi kalau menginvasi suatu negara, dan itu dilakukan oleh Amerika. Itu sangat efisien ya, tidak membutuhkan waktu yang sangat luar biasa. Bayangkan ya, di pihak Amerika yang korban itu cuma sedikit doang, 2-3 orang itu biasa lah ya. Di pihak Israel tentaranya bahkan nggak ada ya. Padahal mereka itu sampai bermain-main di langit daripada Iran itu sendiri. Dikadalin guys, dikacangin gitu ya. Teknologi daripada Iran itu dikacangin, dikadalin. Bukan berarti saya benci dengan Iran, enggak. Ini berdasarkan data, fakta gitu ya. Kenapa? Karena teknologi Iran itu sangat lemah sekali gitu ya. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi kenapa saya mengatakan bahwa Iran itu tidak mungkin bisa melawan Amerika dan Israel. Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena tradisi gitu ya, atau budaya. Dan ini juga saya sudah bahas di postingan saya ya, postingan saya sebelumnya. Jadi gini, China itu bisa jadi negara maju karena mereka setia dengan budaya leluhur mereka, yaitu Konfusianisme atau Konfusianisme atau Konghucu kalau di Indonesia. Itulah yang mempengaruhi kenapa China maju. Ajaran Konghucu itu artinya mengajarkan introspeksi diri, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga China maju. Nah, Jepang juga maju karena apa? Karena semangat Bushido. Apa itu Bushido? Budaya malu. Kalau mereka korupsi, ya mereka mengundurkan diri. Ya kemudian kalau ada sampah, ambil gitu ya. Karena itu mengajarkan disiplin dan ada budaya malu lah gitu ya. Kemudian selain itu, Eropa misalnya. Eropa itu punya tradisi filsafat. Mereka punya filsafat barat gitu ya, sehingga apa, sehingga mereka punya tradisi berpikir kritis, sehingga Eropa itu maju ya. Amerika juga seperti itu ya, punya tradisi filsafat. Makanya di sekolah-sekolah mereka diajarkan tentang filsafat, bukan agama yang diajarkan di sekolah ya, bukan hafalan, tapi mereka diajarkan filsafat. Bukan berarti saya mengatakan belajar agama itu nggak penting ya, boleh, tapi setelah sudah dewasa gitu ya, setelah sudah 18 tahun ya. Kalau dari kecil diajarkan agama, itu biasanya dia akan mabuk agama dan menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, sehingga susah disembuhkan gitu ya. Radikal ya jadinya. Nggak semua seperti itu ya, tapi rata-rata seperti itu kok di Konoha kalau saya perhatikan ya. Kemudian apa hubungannya dengan Israel versus Iran ini? Ya kalau kita lihat Israel ini adalah salah satu negara yang paling setia dengan ajaran leluhurnya. Ya, sampai sekarang mereka itu sangat setia banget gitu
tradisi-tradisi mereka melekat dengan orang Israel itu sendiri ya. Bahkan tradisi belajar mereka. Jadi orang Israel itu punya tradisi membaca, berdebat, dan berdiskusi ya. Jadi kitab suci mereka debat tuh Talmud ya, kemudian kitab suci agama Yahudi, mereka debat tuh, nggak ada tuh istilah penistaan agama, nggak ada. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan orang Yahudi, gua bisa lebih hebat daripada Musa. Kalau orang Yahudi mengatakan seperti itu, nggak ada tuh yang marah. Oh, kamu penistaan. Oh, kamu besok di penjara. Oh, nggak ada tersinggung seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka punya budaya debat. Jadi kalau negara yang punya budaya debat itu nggak boleh sensian gitu seperti di Konoha. Konoha kan gitu ya, dikit-dikit penistaan. Oh, kamu dilaporkan besok ya. Ya gimana mau maju coba, yang ada makin terpuruk otaknya nggak dipakai gitu. Jadi orang Iran itu ya, bukan orang Iran, maksudnya orang Israel itu, mereka punya budaya debat ya, bahkan kitab suci mereka debat tuh ya. Kemudian budaya debat inilah yang mempengaruhi Israel itu menghasilkan sumber daya manusia, sehingga ya SDM di Israel itu ya pada hebat-hebat ya. Misalnya nih ya, mereka jadi tentara gitu ya, dites tuh ya kehebatannya ya, kemudian cara berpikirnya dites ya. Ya bukan seperti Iran. Kalau Iran itu kan ya yang dites itu hafalannya berapa gitu ya, sama seperti Hama misalnya, hafalannya berapa gitu ya, itu yang dites. Padahal kan nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Kalau di Israel nggak seperti itu ya. Mau jadi militer itu ya dites IQ-nya gitu ya, kecerdasannya gitu ya, ketangkasannya gitu ya. Ya, apakah dia bisa berpikir kritis dan lain sebagainya? Ya, ini dibutuhkan pada saat melakukan penyusupan atau serangan terhadap negara lain gitu ya. Ini sangat dibutuhkan. Sementara kalau kita bandingkan dengan Iran misalnya, Iran itu kan mereka, walaupun ada yang mengatakan bahwa mereka masih punya budaya Persia, tapi nggak sepenuhnya. Mereka dibatasi oleh agama, bukan berarti saya mengatakan agamanya yang salah, enggak. Tapi mereka sudah menganut yang namanya budaya agama gitu ya. Jadi mereka sudah menganut yang namanya budaya kitab suci ya. Yang ada di kitab suci itulah budaya mereka gitu ya. Makanya ketika mereka meluncurkan rudal, orang Iran itu mereka baca kitab suci gitu. Karena mereka sudah mengganti budaya tradisi zaman dulu, budaya Persia gitu ya. Ya, sehingga mereka susah maju. Budaya Persia itu kan budaya yang sangat-sangat luar biasa, budaya yang sangat rasional ya, berpikir maju. Makanya dulu Persia sangat berjaya di dunia ya, dan itu ditinggalkan oleh orang Iran ya. Bayangkan ya, pemenang Piala Nobel di Iran itu dikerangkeng guys, di penjara. Sehingga orang yang takutlah jadi pemenang Piala Nobel ya kan. Kalau di Amerika, di Eropa, orang yang memenangkan Piala Nobel itu dikejar-kejar guys ya. Dikejar-kejar gitu ya, dikejar-kejar buat apa? Buat disembah, bukan disembah, tapi belajar gitu ya. Berapapun biayanya dibayar gitu. Untuk apa? Untuk belajar supaya ya memenangkan Piala Nobel. Di Amerika, di Eropa, di Israel itu ya, orang yang menangkan Piala Nobel itu ya sangat dihormati gitu ya. Tapi kan kalau di Iran nggak seperti itu ya. Pemuka agama itu sangat dihormati walaupun keputusannya ngaco ya kan. Makanya Ayatollah jadi pemimpin Iran, padahal Ayatollah itu kan pemuka agama. Nggak nyambung sebenarnya. Jadi sama halnya dengan yang namanya di Konoha. Di Konoha juga seperti itu. Budaya kita itu kan sudah terkikis sebenarnya, bukan terkikis lagi, sudah dijajah sebenarnya. Kita sudah dijajah budaya gurun tanpa kita sadari ya. Bukan berarti saya mengatakan kalau kita beragama nggak boleh, bukan seperti itu ya. Tapi kita itu terlalu mudah dijajah. Kenapa kita mudah dijajah? Karena yang pertama itu kita minder ya, kemudian kita menyesatkan nenek moyang kita ya, memusyrik-musyrikkan nenek moyang kita ya, memusyrik-musyrikkan leluhur kita ya, kemudian kita tidak pede dengan budaya leluhur kita ya. Makanya saya menggunakan ikat kepala seperti ini dukungan saya bagi budaya lokal ataupun agama lokal ya. Jadi jangan malu guys ya, orang yang menganut agama lokal juga bisa kok ya berpikir rasional, bisa kok berpikir logis gitu. Jangan malu guys ya, jangan minder gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita terputus hubungan kita dengan nenek moyang kita gitu. Kenapa? Apa alasannya? Jadi kalau kita terputus dengan budaya leluhur kita, maka kita itu seperti orang yang kehilangan jati diri gitu, terjajah, tercabut akarnya gitu ya. Ajaran leluhur kita itu kan akar kita sebenarnya. Ibarat pohon itu ya sudah tumbang gitu tanpa kita sadari. Sama seperti Iran. Iran juga seperti itu. Ya mereka sudah tumbang dari budaya Persia gitu. Ya, jadi
Ini yang perlu kita pahami sebagai anak-anak muda ya, terutama kaum intelektual atau kaum terdidik ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita meninggalkan budaya leluhur kita. Apa sih budaya leluhur kita? Budaya leluhur kita itu adalah berbudi pekerti. Apakah ini bisa bikin kita negara maju? Sangat. Berbudi pekerti itu artinya kita harus jujur ya, berintegritas ya. Jadi rata-rata negara maju di dunia itu rata-rata ya jujur gitu ya. 10 negara maju di dunia itu adalah negara yang jujur, cek data. Ya, negara Nordik, negara Finlandia, negara-negara 10 negara maju ya, top ya. Biasanya negara-negara jujur ya. Jepang, kalau mereka suka ngebohong, nggak bakal maju. Gimana mau maju? Coba orang investor takut menanamkan saham di Jepang, ya kan? Mereka dipercaya oleh investor karena apa? Karena orang Jepang itu jujur. Apakah semua orang Jepang itu jujur? Enggak. Tapi rata-rata, mayoritas. Ya, bagaimana dengan Konoha? Konoha itu mayoritas nggak jujur. Apakah ada orang jujur di Konoha? Ada, tapi minoritas. Jadi kebalik gitu ya. Jadi selagi di Konoha itu orang yang jujur itu minoritas, maka kita tidak akan bisa jadi negara maju. Jangan mimpi jadi negara maju guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.